Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di asesmennya PMI ya. Di asesmen kali ini yang asesmen ketiga, yang insya Allah asesmen terakhir ya. Dan mari kita lanjut ke yang nomor yang pertama, yaitu apa namanya? Nomor pertama tuh bikin apa sih? Aku lupa. Set a win condition that triggers when the player reach specific point. Jadi pokoknya kalau kita udah nyampe poinnya bakal you win gitu. Oke, pertama-tama kita ke ini ya. Kita bikin objek lalu yaitu plan buat daratan ya. Ini aku kasih warna hijau. Habis itu kalau udah habis di plan nih kita bikin orang. Bikin orangnya pakai kapsul aja. Habis itu kita mungkin ini kebesaran dah, kecilin dah. Set. Oke. Ups. Nah, kita bawahin. Habis di kapsul kita tambahin kamera buat si first person ya. Karena kamera main kamera gak kepake, kita matiin aja lah. Habis itu kameranya kita ya udah dulu. Nah, habis itu di plane kita tambahin mana sih 3D object, ini aja cube lah atau sphere. Salah pencet ya, udah sphere gak apa-apa. Nah, di sphere ini kita bakal inilah si titik finishnya, titik finish si Uwin-nya nanti. Oke, pertama kita masukin dulu di sini udah bisa. Oke. Yang pertama kita perlu dua script. Yang pertama Z-Chill first person, yaitu sama Z-Chill yang collision. Yang Z-Chill first person itu ada di modul 4 sama collision juga ada di modul 4 seingat aku tuh. Nah, habis itu kita masukin yang Z-Chill first personnya ke dalam kapsulnya. Z-Chill first person. Kita masukin kamera ke dalam sini. Saya kan ditanya kameranya tuh. Nah, terus tadi kita masukin kameranya ke dalam player kameranya. Nah, jangan lupa si tagnya ini kita ganti jadi player biar kapsul ini ya dikenalnya sebagai player. Lalu di sphere kita masukin Z-Chill collision. Nah, di sini kita masukin player. Dah. Habis itu, nah sekarang kita perlu gambar yang atau tulisan yang bakal munculin you win ya. Nah, itu gimana caranya? Di sini aku pakai image aja ya. Kalau mau pakai teks juga boleh, teman-teman. Nah, kalau aku pakai image aja, image, habis itu ya udah image aja di dalam kanvasnya. Nah, ini ya image-nya. Sip. Nah, ini image-nya mungkin dibesarin dulu. Terus habis itu ntar aku ambil dulu si gambar you win yang mana tadi. Nah, ini dia. You win. Taruh. Nah, ini pastiin teman-teman udah jadiin sprite ya. Nah, udah ini jadi single juga. Oke, done. Lalu di image-nya, oh ini sorry, save. Habis itu di image-nya, source image-nya kita masukin ini. Nah, kalau udah kita gedein aja. Bebas sih ukurannya mau samain kayak si kanvasnya atau lebih gede atau lebih kecil boleh. Habis itu sih, nah di sphere ini kita trigger enter event kita tambahin 2. Yang pertama kita masukin image. Sorry. Nah, yang pertama kita masukin image-nya. Lalu jadi set active bool. Lalu checklistin dan si image-nya kita hide. Habis itu balik lagi kita ke sphere-nya. Habis itu ke game object, set active bool. Dah, beres itu. Dan pastiin ini ya, nih di sphere-nya tuh kita jadi is trigger-nya dicentang gitu. Dan di sini udah jadi player. Oke, harusnya sudah aman. Sorry ya, batuk-batuk terus. Nah, mari kita coba setuing you win gitu. Jadi kalau misalnya udah nyampe ke poin tertentu kalau sebagai contoh ini tuh si bolanya, si sphere-nya bakal muncul tulisan you win kayak gitu. Oke, beres. Halo semuanya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu collect to open ya. Win condition. Jadi kita harus collect 3 barang baru bisa menang kayak gitu. Yang pertama kita siapin scriptnya aja dulu ya. Kita siapin scriptnya ada di yang project modul Parikman, yaitu di modul ke-11. Ya, betul, modul ke-11. Namanya Z-Chill collect to open. Setelah itu kita copy ya. Ntar tunggu loading dulu. Sambil nunggu loading kita copy dulu. Kalau sudah copy, masukkan si kodenya atau scriptnya ke dalam ya si C# scriptnya. Lalu save, close, tunggu loading lagi. Dan sudah. Oh ya, ini untuk si kapsulnya aku pakai kapsul yang tadi ya, yang di nomor 1 gitu, biar gak perlu masukin
script yang first person lah. Nah lalu lanjut kita ke plane-nya, kita tambahin 3D object, lalu mungkin cube aja lah. Nah si cube ini pastikan nyalain is triggernya, lalu si tagnya ganti jadi koin atau apapun yang kalian pengen ya, mau obstacle mau apapun itu. Misalnya mau tambahin baru lagi boleh. Kalau aku pakai yang udah ada aja, yaitu koin. Setelah itu di sini kita add komponen, gak usah add komponen, langsung aja di drag yang ZChill collision yang tadi, yang sebelumnya. ZChill collision yang kita masukin. Nah habis ZChill collision dimasukin, yang trigger enternya kita tambahin, lalu masukin cube-nya. Habis itu game object set active pool, tapi gak perlu dicentang karena kita pengennya si cube ini kalau kena ya hilang gitu. Nah sekarang kita tinggal perlu bikin 3, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita keluarin dulu. Habis itu kita geserin maybe. Ush, kecepatan. Nah kita geserin set dan di sini. Nah gitu. Nah ini pastiin ya. Jangan lupa ini ya di sini 1. Lalu habis itu ini di sini juga 2 dan ini di sini 3. Takutnya lupa aja. Kalau di sini sudah, nah tagnya kita jadi player. Di yang lain juga jadi player. Dah. Kalau udah di sini triggernya udah nyala, oke, aman. Sekarang kita ke capsule. Nah di capsule ini kita tambahin satu script baru, yaitu ZChill collect to open. Nah, ZChill collect to open ini kita perlu nih ditanya teks. Oke, kita bikin teks dulu. Yang pertama teksnya UI legacy text. Setelah itu mungkin kesini. Ntar double click. Nah ini teksnya mungkin kita gedein lagi, fontnya besarin. Dah, dimana ya? Gak perlu diganti isinya karena ganti isinya dari si scriptnya di sini. Nah, kita masukin dulu teksnya. Habis itu target item tadi ada 3 kan, udah jadi 3 aja. Tagnya adalah si koin tadi atau apapun yang kalian tadi pakai ya. Nah counter prefix aja adalah teks yang bakal ditampilin nanti. Kalau aku pengennya item .2 spasi. Nah begitulah. Habis itu, nah on target reach-nya kita tambahin. Nah tambahin image yang tadi, yang you win atau image yang kalian mau untuk ngasih tahu kalau misalnya kita menang gitu. Functionnya game object set active bool. Udah, tapi ini ya di checklistin. Nah pastiin si image-nya ya dimatiin ya. Terus capsule juga jangan lupa is trigger, dan sudah harusnya kita tinggal start aja. Nah kita coba ambil satu. Nah itu kan itemnya nambah 1, 2. Terus yang terakhir deng gitu guys teman-teman. Mantap, thank you so much, bye bye. Oke lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita tidak perlu script sama sekali, karena kita tuh bakal bikin kayak sistem Q&A gitu pakai button ya, yang satu benar satu lagi salah gitu. Terus ada pertanyaannya. Jadi yang kita perluin itu cuman dikit ya. Kita ke canvas kosong ya. Terus UI, abis itu legacy dan button. Buttonnya kita gedein, maybe ya boleh segini. Set, taruh sini. Lalu kita kasih nama buttonnya tuh yang ini benar, terus fontnya gedein. Nah kalau udah maybe kita Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita geserin. Nah jadi yang satu lagi untuk yang salahnya. Salah. Nah, satu lagi sekarang kita perlu teks, yaitu UI, legacy dan teks. Yang ini soal, kita kasih nama soal. Soalnya mau apa? Misalnya apakah matkul ini mudah? Nah seperti itu. Kita gedein lagi font size-nya maybe. Terus kita gedein di sininya. Terus kita ketengahin. Nah apakah matkul ini mudah? Benar atau salah gitu. Nah untuk jawaban yang benarnya, yang benar tuh di sini ya. Yang benar kita di sininya kita tambahin, lalu kita tambahin image yang tadi you win. Masukin image, game object, set active pool, checklist. Dan bagian yang benar sudah beres. Abis itu, tapi jangan lupa ya di checklist tadi, sempat lupa juga aku. Nah di yang salah kita tambahin. Nah salah pengen munculin apa nih kalau salah? Kalau salah aku pengen munculin kayak ini aja, warna merah, sesuatu yang warna merah.
kita tambahin di canvas, maybe image. Where is image? UI image. Kita kasih warna merah karena salah gitu ceritanya. Nah, yang image ini kita hide. Habis itu buka button yang salahnya, masukin yang salahnya tadi, image salahnya. Game object, set active bool, lalu checklist, dan sudah. Tunggu loading. Apakah matkul ini mudah? Weh, Anda benar, you win gitu. Tapi kalau misalnya salah gitu, astagfirullah, kenapa malah dimatiin kebiasaan. Tapi kalau misalnya salah, kita muncul yang tetot salahnya begitu. Sip, thank you, mantap. Hai, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 itu lose condition ya. Lose condition yang dimana kalau kita darahnya udah habis, ya kalah gitu. Nah, yang pertama yang diperluin ya, yang pertama tuh kita pasti scriptnya. Script ZChill Health. ZChill Health ini ada di berapa ya, lupa. Kayak di 4 deh kalau gak salah. Kalau gak salah di 4. Pokoknya udah aku siapin di sini. Terus habis itu kita di canvas. Ntar kita jadiin view canvas dulu ya. Nah, di canvas ini kita tambahin UI slider kan teman-teman. Slider yaitu kita health slider. Dan nah, mungkin kita ini kita gedein lagi. Set. Kegedean, ya udahlah, cuek. Segini dah. Nah, untuk warnanya, backgroundnya kita pilih warna red. Dan nah, yang fill areanya kita pilih warna hijau karena kan biasanya kalau warna kalau health itu kan hijau ya. Nah, disitu ini handle side areanya bisa dimatiin lah, gak terlalu dipakai juga. Maksudnya biar makin kelihatan health slider. Lalu kita taruh sini. Mungkin ini opsional tapi bakal bikin ngasih keterangan juga ke player, yaitu kita tambahin teks, yaitu teks health misalnya. Kita taruh kita besarin dulu health. Terus habis itu posisinya kita mainin benerin di sebelah sini. Sip, gitulah ya. Nah, bakal kita tuh muncul di sebelah sini. Kalau udah, kita pakai kapsul yang tadi yang udah ada first personnya ya. Nah, di plane ini kita tambahin, view-nya aku ganti dulu. Di plane ini kita tambahin cube, oke? Kita tambahin cube baru. Jadi object cube, bebas mau cube, mau koin, mau apapun yang kalian pakai. Nah, di cube ini kita tambahin ZChill collision. Nah, dan tag-nya pastikan player. Kayak gitu. Nah, di kapsulnya juga jangan lupa ini jadi tagnya jadi player ya, by the way. Kalau udah, kita tambah game object baru. Game objectnya health properties atau health manager maybe ya, health manager. Salah lagi tipe, gak apa. Nah, di health manager ini kita tambahin ZChill Health. Nah, udah. Nah, on health 0-nya ini kita tambahin gambar atau teks yang menunjukkan kalau kita tuh kalah. Sini aku udah siapin gambar nih, gambar Yulusnya. Mungkin aku pakai yang image Uwin tadi ya. Image Uwin ini kita copy aja. Habis itu ganti source image-nya jadi si yang Yulusnya gitu, biar gak kerja double lah. Nah, habis itu di health manager-nya kita tarik image yang loose-nya ini. Belum di rename. Image Yulus. Nah, gitu biar makin inilah. Nah, image Yulusnya kita tarik ke sini. Game object, set active bool, lalu checklist. Dan bagian itu udah beres. Lalu kita sekarang buka cube-nya. Ini bebas kalian cube-nya ada berapa. Kalau aku biasa di sini biar cepet satu aja. Kita ke trigger enter-nya. Lalu masukin health manager. Lalu ZChill health dan subtract health. Karena kita kan pengennya darahnya berkurang kalau misalnya kita nyentuh si cube-nya gitu. Kita pengen berkurangnya 100 langsung mati gitu. Jadi kalau misalnya nyentuh cube itu langsung mati gitu. Nah, habis itu ya sudah sih. Oh ya, di health manager-nya kita, nah di sini ditanyain slider. Nah, slidernya yang tadi kita udah buat masukin ke sini. Sudah. Dengan seperti itu. Oh ya, lupa is trigger-nya belum nyala. Bentar. Kalau is trigger belum nyala, nah ini bakal jadi gak bisa ditabrak tuh. Ya ketabrak lah kita ya, gak tembus. Nah, di cube-nya kita nyalain is trigger.
Dan ya beres. Nih, poof, nah, darahnya langsung mati di situ ya, darahnya langsung mati, lalu langsung muncul tulisan you lose. Seperti itu teman-teman. Sip, thank you, bye bye. Lanjut nomor 4. Nomor 4 itu dimana kita kalah dengan kalau misalnya kita waktunya habis. Yang pertama kita perlu script baru yaitu Z-Chill Timer ya. Z-Chill Timer. Dan habis itu kalau udah Z-Chill Timer kita copy aja si scriptnya, ada di modul 11. Habis itu buka scriptnya. Kalau udah di copy langsung masukin aja di paste. Trophy. Dan save. Close. Kalau udah kita ini dulu, kita bikin game object baru yaitu timer manager gitu misalnya. Nah, di si Z-Chill timer ini masukin ke dalam timer manajernya gitu. Sini ada time value yaitu mau berapa detik, 60 detik ya jelas 1 menit. Nah, di sini aku mau 5 detik aja. Nah, lalu ditanya timer text. Nah, kita kan belum bikin tuh timer text. Ya udah kita bikin aja. UI legacy text lagi, timer text. Ini timer textnya juga perlu diganti ya isinya. Jangan perlu digedein aja fontnya sesuai yang kalian mau. Habis itu udah taruh di sini di ujung maybe. Nah, timer text tadi bisa kalian drag dan masukkan ke timer text yang ada di timer manager. Nah, di sini ada eventnya tuh on timer 0. Nah, jika si timernya udah 0. Nah, kalau pengen timernya udah 0, kita pengennya kan kalah ya, ngasih tahu ke player kalah. Ya udah kita tinggal masukin image yang you lose tadi. Habis itu game object, set active bool, checklist dan beres. Kita di sini kita tinggal tunggu aja si timernya habis. Nanti kalau timer udah habis langsung muncul 5 4 3 2 1. Bang, you lose. Oke, beres. Dan bye bye. Alright, lanjut nomor 6. Nomor 6 itu sama kayak nomor 4. Dan salahnya tadi tuh aku di nomor 4 itu malah bikin si obstacle-nya langsung deadly ya. Yang harusnya mungkin dibuat nyantai dulu lah, kayak ngurangin 10 atau ngurangin 20 atau bahkan 50 gitu. Tapi malah aku bikin langsung 100 gitu ya. Tapi gak apa-apa, di sini aku jelasin lagi. Di script yang tadi itu, di sini bakal ditanya subtract health. Nah, di subtract health ini bakal ada muncul kayak isian gini. Nah, isian ini tuh menentukan mau berapa sih si health-nya turun, berkurang gitu. Nah, di sini kan 100, kita turunin dulu deh jadi 50. Nah, yang 100-nya kita bikin baru aja. Lalu kita ganti jadi 100 di sini. Oke. Nah, di sini mungkin biar lebih rapih lagi di bagian health bar-nya ya, di bagian health di health slider-nya. Kita yang fill area di health slider-nya kita masukin. Lalu game object set active pool. Itu kenapa? Karena biar kalau misalnya si health slidernya sudah 0, bagian yang warna hijau-hijaunya, titik hijaunya tuh beneran full hilang, jadi full merah gitu. Biar makin memberikan kesan kesan matinya gitu. Jadi ya lupa, belum digeser cube-nya. Nah, ini cube yang mematikan di sini ya, yang ini yang setengah. Oke, wait. Nah, ini yang setengah ini yang mematikan ini. Boom, gitu tuh. Beneran di health-nya tuh langsung beneran gak ada bagian titik hijaunya kayak tadi gitu. Jadi yang menandakan kayak memang ini tuh udah mati lah gitu. Thank you. Alright, hello, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu dimana kita disuruh start and configure an Apache server using XMPP. Kayak yang pertama kalian install XMPP ya, yang pasti. Habis itu kita buka XMPP-nya kalau misalnya sudah keinstall. Kalau udah keinstall ini, yang Apache start. That's it, thank you so much, bye bye. Oke, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 tuh kita buka XMPP dan kita nyalain Apache dan MySQL-nya. Kalau udah, kita buka Visual Studio Code or Notepad, kalian bebas. Kalau di sini aku pakai Visual Studio Code ya. Di Visual Studio Code kita masukin script ini nih. Script PHP Hello Unity. Oke. Lalu kita bikin file baru, new text file, lalu masukin si PHP-nya ini. Tunggu berwarna, terus kita save. Dan pastikan kita save-nya itu di htdocs yang di XMPP-nya. Kalau aku nyimpannya di sini htdocs ya. XMPP lalu htdocs. Kita kasih nama hello aja, hello.php.
hello. Dah. Save. Kalau udah kita boleh close. Habis itu, nah di ininya nih. Di sini ada link, open your web browser and go to this link. Kita buka dan nanti dia muncul hello Unity. Done. Halo, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu diminta send a request from Unity button to a PHP script and display the response in console. Nah, pertama kita buka Visual Studio Code ya, atau Notepad kalian maybe. Nah, di Visual Studio Code kita bikin new text file. Lalu abis itu kita masukin scriptnya. Wait, scriptnya aku cari dulu di sini. Wait, nah sorry ini hapus saja. Nah, scriptnya di sini. Jadi ada 2 script ya. Script yang pertama yang ini ini Zetchill timer, salah buka. Nah yang ini tuh kita copy, kalau udah paste, lalu save. Nah save nya sebagai receive.php dan taruhnya di htdocs. Oke. htdocs. Nah di sini save, done. Kalau sudah kita close, jangan lupa di save, habis itu kita close. Nah sekarang kita tambahin script yang ada di Unity. Di Unity itu tinggal tambah C# script. Nama scriptnya tuh Zetchill send to PHP. Oke, done. Kita buka scriptnya. Ntar tunggu loading beres. Nah kalau udah dibuka, kita masukin script yang ini nih, Zetchill to send to PHP. Kita copy, lalu masukin ke sini, Ctrl V, lalu save, lalu close. Tunggu. Nah kalau udah, kita di sini tambahin game object baru, yaitu PHP manager aja lah ya. Nah di sini kita masukin scriptnya. Nah di sini bakal diminta message text. Nah yang pertama kita bikin canvas ya, jelas canvas kosong aja gak apa-apa. Habis canvas kosong kita bikin UI button dulu. Mungkin kita gedein aja lah ya, kita gedein dulu, males, kita gedein aja. Terus mungkin di sini teksnya kita ganti jadi send gitu aja. Kalau sudah, kita kasih nama dulu buttonnya jadi send button. Nah kalau sudah, kita tambahin lagi satu lagi di legacy, lalu input field. Nah di input field kita gedein lagi lah si tulisannya ya, segini aja, set, mantap. Dari input field ini, di sini nih kita teks yang ini nih, yang teks legacy ini kita masukin ke PHP manager. Kan diminta tuh message textnya, nah kita masukin. Nah habis itu kita udah sih, belum. Design buttonnya kita yang on click ya kita tambahin, terus PHP manager masukin, lalu kita Zetchill send to PHP dan send message to PHP. Nah kayak gitu. Sudah, habis itu nanti di konsol bakal muncul message yang kita kirim lewat sini ya. Coba kita buka konsol ya, kita masukin I a chicken jockey misalnya, lalu kita send. Nah di sini bakal muncul chicken jockey begitu. Sip, thank you. Oke, halo teman-teman, untuk nomor 10 ini tidak beda jauh dengan nomor 9. Kita cuma perlu nambahin script baru dan juga komponen baru, yaitu komponen teks, yang dimana ya kita bikin scriptnya dulu ya. Nah untuk scriptnya ini Zetchill send to PHP UI, kita copy dulu, copy, and then bikin create C# script, lalu kasih nama Zetchill send to PHP UI. Habis itu kita tunggu loading, lalu habis itu tinggal dibuka ya. Kalau udah dibuka C# scriptnya, kita tinggal masukin script yang tadi, lalu save dan close. Nah kalau sudah beres nih, kalau udah beres, kita bikin game object baru, yaitu PHP UI Manager. Nah di PHP UI Manager ini kita masukin si Zetchill send to PHP UI-nya. Nah di sini bakal diminta message text dan response text.
Untuk yang message text, kalian cuma perlu ngambil dari yang input field tadi. Nah ini kan di input field ada teks nih, nah, masukin ke sini. Nah untuk yang response text kita bikin baru, UI legacy text. Untuk ukurannya kita kasih nama dulu deh, response text. Abis itu kita agak ke atasin, dia taruh ke atas biar gak kehalang sama event sistemnya. Terus abis itu kita scale-nya gedein deh, segini cukup. Lalu text box-nya kita gedein juga. Kalau aku sih seukuran ini aja, seukuran kanvasnya. Lalu kita taruh tengah mungkin. Nah kayak gini. Kalau udah, buka PHP UI Manager, lalu masukin si response text tadi ke dalam response text yang ada di scriptnya. Kalau udah, kita send buttonnya, buka si send button yang ini, send button yang tadi. Nah kita ganti si on clicknya, ganti pakai si PHP UI Manager. Functionnya pilih yang send message to PHP. Bener gak ini? Wait, mana sih button? Nah send button, kita masukin yang ini. Nah ya salah narik ya guys, tadi malah PHP Manager yang sebelumnya. Harusnya pakai yang PHP UI. Set send PHP to UI, terus itu send to PHP. Done. Habis itu done harusnya. Kita tinggal start, tinggal run. Lalu oke, kita coba. Hello. Send. Nah, receive hello. Mungkin kita coba lagi. Tralalelo. Nah, tralalelo muncul. Oke, done. Thank you so much. Bye-bye. Oke, halo, lanjut ke nomor berapa? 11 maybe, I don't know. Pertama, kita buka ini. Kita buka ya. Nanti bakal buka adminnya. Pastiin XMPP-nya kalian udah nyalain. XMPP yang Apache dan MySQL-nya udah nyala. Terus ntar kita ke new structure ya. Nah, ini database name-nya kita kasih nama Unity aja. Unity create. Nah ini udah muncul nih. Kalau udah kita buka. Terus abis itu ntar. Nah kita di sini bisa bikin table, create new table, how? Table name. Nah ini. Oke, kita kasih nama tb login. Nah itu number of column-nya maybe 4 aja gitu ya. Ya 4 kita create. Tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa kasih nama username, password, score, dan playtime. Oke, nah untuk yang username kita ganti jadi varchar. Sama ini password juga. Kalau score integer aja. Kalau ini kita varchar kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa save ya di sininya. Kita save. Please enter valid length. Apanya yang valid length? Oh iya, lengthnya di sininya. Lengthnya kita kasih 255 aja. Ih. Kok nggak bisa? Wait. Nah, ini dia 255. Password juga 255. Ih. Nah, 255. 255. Kalau skor mungkin kita jadi 999 aja, paling maksimalnya 999. Kalau udah kita save. Display out of range. Oh, max-nya 255. Sorry. Oke. Ya udah 255 aja. Save. Nah, udah nih. Kalau udah kita masukin kita ke SQL. Habis SQL nah di sini kita insert. Nah, di sini tuh kalau udah masuk sini kita mungkin value-nya kita ganti. Misalnya contoh username ya Arya misalnya. Terus habis itu passwordnya apa? Passwordnya 12AR gitu. Terus habis itu skornya 100 misalnya. Terus habis itu playtime-nya misalnya 1.00 1 jam misalnya. Itu oke, go. Nah, kalau ini satu row inserted. Nah, ini tuh sudah masukin isiannya ke tabelnya gitu. Ke tabel yang kita tadi bikin. Nah, cara ngeceknya bukan cara ngecek sih. Kita mau bikin tampilannya pakai kode ya.
Nah, pakai kode yang ada di sini. Nah, kita copy dulu. Habis itu buka ini Visual Studio Code-nya yang kosong. Habis itu kita save. Nah, kita save-nya show data. Nah, itu. Nah, ini disimpannya di htdocs-nya ya, htdocs teman-teman. Htdocs aku tuh ada di sini. Iya, udah penuh, maaf ya. XMPP mana htdocs. Nah, ini di sini show data.php. Dah, kayak gitu. Setelah itu kita perlu buka ininya dulu nih. Set. Kita buka link yang di sini. Ctrl V. Nggak ke copy. Nah, oke. Ini kan di sini show login ya. Berarti kan tadi kita nge-save-nya show data. Berarti kita ganti di sininya aja. Jadi show data. Show data.php. Nah, muncul deh username Arya, passwordnya 12AR, skornya 100, playtime-nya 1 jam tadi. Oke, done. Thank you. Oke, lanjut kita ke nomor lupa. Tapi kita tuh lanjutin yang tadi ya. Pertama kita harus masukin kode ini ke dalam text file kamu ya. Bebas text filenya mau dari mana. Kalau aku Visual Studio Code aja. Bentar. Nah, di sini kita bisa buka new file dan kasih nama insert login.php. Nah, kayak gitu. Nah, ini di save-nya di htdocs ya, by the way. Kita buka dulu htdocs-nya. Mana htdocs XMPP htdocs. Nah, ini dia. Create file. Kalau udah masukin. Kalau udah kita save. Habis itu close. Habis itu, nah sekarang kita bikin script baru di Unity. Script barunya ialah zchill insert to PHP. Nah, itu. Kita create C# script zchill insert to PHP. Begitu. Kalau udah buka, kita copy filenya. Udah copy filenya belum ya tadi? Lupa. Ya pokoknya kita copy filenya, masukin, Ctrl A, Ctrl V, save, habis itu close. Lalu buka Unity-nya lagi. Tungguin. Terus habis itu kita kesini bikin PHP insert manager gitu. Itu kita masukin zchill insert ininya. Nah, ntar bakal muncul nih username, password, score sama yang tadi lah, pokoknya yang ada tadi di nomor sebelumnya. Nah, pertama kita bikin dulu ya di sini, kita bikin di canvasnya. Canvasnya mana? Kok nggak ada? Ya udah kita bikin canvas baru aja lah ya. Klik kanan, UI, canvas. Nah, di canvas ini kita bikin perlu berarti 4 input field. Oke, yang pertama input fieldnya kita gedein aja. Kita gedein dulu ini aja lah. 1. Nah, segini kita taruh atas. Di situ Ctrl C, Ctrl V. Nah, Ctrl V. Nah, ada 4 nih. Kita rename satu-satu dulu. Kita posisiin dulu. Ini yang satu tuh adalah yang di atas. Yang 2 adalah yang di bawah, yang kedua. Yang ketiga adalah yang ketiga. Yang keempat adalah yang keempat. Nah, kayak gini. Kita rename dulu biar gampang ya. Yang ini name. Ini ya name, username sama aja. Username. Habis username yang ini tuh apa sih? Password. Password. Nah, habis password kita lanjut ke apa lagi sih? Lupa apa aja sih ininya habis password. Wait. Ini password. Oh, score. Nah, itu dia. Score. Habis score baru lanjut ke playtime. Nah, untuk ngechat di situ kan masih enter text ya tulisannya. Nah, kita ganti di placeholder-nya. Nah, di placeholder-nya kita ganti username. Terus habis itu di password-nya kita ganti jadi password. Habis password kita ganti jadi yang score.
habis tipe score berisik tuh motor. Habis score playtime done. Seperti ini teman-teman. Habis itu kalau di sini udah, nah gitu, kita tutup dan tutup. Upsi, yang ini ke bawah guys, kita harus bawa keluar yang ini. Nah dah seperti ini. Kalau udah, kita tambahin satu button untuk buat nge-assign buat nge-insert isi yang kita ketik. Jadi kita legacy, lalu habis itu button. Sini buttonnya kita gedein aja. Habis digedein, kita taruh, kita ganti namanya jadi insert misalnya. Oke. Kalau udah, nah di PHP insert yang ini tadi kita masukin username text masukin. Si teksnya ya. Nah ini username text masukin. Situ yang password masukin. Habis yang password, score masukin. Habis itu yang yang playtime textnya masukin. Nah kalau udah ya udah, ini harusnya sudah beres sih. Jadi kalau misalnya sudah ke apply, kalau udah insert nanti masuk ke sananya. Nah caranya ke button, di yang button on clicknya nyalain, masukin si PHP insert managernya. Habis itu zchill, lalu send message, atau yang ini insert data to PHP gitu teman-teman. Nah yuk kita coba dulu ya. Kita run. Ini harusnya password tuh kita kasihnya yang jadi titik-titik yang encryption gitu biar gak ketahuan passwordnya, tapi gak apa-apa lah. Username-nya misalnya username-nya Steve, password lava chicken misalnya, chicken. Nah skornya 5000 atau 50 deh, 50 aja. Playtime-nya 2.00 misalnya. Insert gitu. Nah di sini di konsol akan muncul data insert successfully. Nah kalau misalnya kita cek yang tadi, tabel yang tadi kan belum muncul, coba kita refresh. Nah akan muncul Steve, lava chicken 52 gitu teman-teman. Alright, lanjut kita cara login ini ya, cara loginan. Pertama kita copy dulu nih yang ini. Kita copy scriptnya. Habis itu buka Visual Studio Code, buka. Habis itu close aja. Kita buka new file. Tadi nama filenya apa ya? Lupa. Nama filenya adalah, kita kasih nama checklogin.php. Nah itu dia, file, new file, checklogin.php. Dan save-nya jangan lupa save-nya di htdocs teman-teman. Nah ini dia, create file. Nah kalau udah, kita masukin kodenya, lalu save, kita close. Tadi kan nomor sebelumnya kita udah masukin tuh data kita, passwordnya apa, username-nya apa. Nah di sini kita make si password dan username-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ininya, Unity. Kita klik kanan, create C# script. Namanya apa tadi namanya? Zchill out system. Nah ini namanya, oke. Tapi kita copy aja dulu dah ininya. Oke. Kalau udah, salah. Nah ini kita rename Zchill out system gitu. Situ kita buka, Ctrl A dan Ctrl V gitu, pastiin namanya ada sama ya, Zchill out system gitu. Save. Kalau udah di save langsung close. Tunggu loading. Oke, di sini kita gak akan pakai yang ini ya, kita gak akan pakai yang score dan playtime, jadi kita hapus aja. Terus habis itu kita bikin dulu ini, posisinya bener dulu dah. Nah gitu lah. Terus kita ganti jadi tulisannya login. Mana login. Nah terus bikin satu lagi button, Ctrl C Ctrl V, kita kebawahin. Yang ini kita kebawahin. Habis itu yang ini, button yang ini kita ganti jadi play gitu. Yang ini button play ya, play. Terus itu ini login.
Dan oke, habis itu kita bikin game object baru, yaitu misalnya PHP auth system manager. Nah gitu, bebas lah namanya apa. Habis itu tadi kita ke zshield auth system mana? Ini dia, kita masukin. Sini ditanya tuh username text. Username textnya kita masukin ya. Username text masukin. Terus habis itu password text. Nah, habis itu nah on login event kita masukin ini dulu deh. Kita mana sih? Kita ke ke login. Nah, ke button login. Nah, kita masukin PHP auth system manager ke sini. Setelah itu zshield auth system kita masukin login. Nah, gitu. Terus habis itu kita ke si PHP auth systemnya, lalu di on login event kita masukin yang kita perlu 2 yang itu login. Di sini set active bool, game object set active bool. Nah gitu. Terus habis itu yang play, button play masukin sini, game object set active bool. Nah yang di checklist adalah yang ini ya guys, gitu. Terus habis itu kita yang playnya kita hilangin, gitu. Nah habis itu udah sih harusnya beres. Kita coba login yang benar dulu ya, passwordnya. Tadi tuh ada apa aja, coba ya kita lihat dulu. Nah di sini kan ada area 12 AR. Nah ini misalnya kita coba yang area 12 AR. Sorry, kebalik ini ya. Hilangnya salah, kebalik guys. Wait, mana sih? Nah, dikebalik kayak gini. Nah, area 12 AR. Login. Oh, lupa. Nah ini masukin PHP auth system, zshield auth system, lalu abis itu cek login, bukan yang login guys. Nah itu, gitu teman-teman. Oke, kita buka, kita area, terus itu 12 AR, login. Nah di sini bakal muncul tuh server response sukses, gitu. Oke, halo, ini lanjut nomor 20 ya. Nomor 20 itu dimana kita itu harus aku tuh menjelaskan apa itu GQ. Kayak gimana sih penyusunan pertanyaan game experience questionnaire di GQ. Nah itu GQ itu sendiri adalah kuesioner yang sering dipakai buat ngukur pengalaman pemain pas bermain gamenya ya. Kayak misalnya seberapa seru gamenya, seberapa menantang, atau bahkan mungkin seberapa jelek gamenya pun bisa ya gitu. Nah yang menarik itu pertanyaan-pertanyaannya tuh gak disusun berdasarkan kelompok tema. Jadi misalnya pertanyaan tentang perasaan senang atau frustasi, fokus, dan tantangan yang itu semua dicampur secara acak-acak gitu. Tujuannya apa ya? Biar semua jawaban dari pemain lebih jujur dan gak kebawa pola gitu. Kayak kalau misalnya kita pertanyaan yang positif terus gitu ya, pasti ntar ke bawah udahlah malas gitu, jadi bawahnya kayak gitu kan kalau ngisi kuesioner tuh. Nah kalau pertanyaan sejenis dikumpulin bareng-bareng, biasanya tuh bisa aja pemain tuh kayak jawab asal gitu, kayak seperti yang tadi aku bilangin gitu ya. Lalu GQ sendiri biasanya pakai skala Likert, misalnya dari 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu GQ juga dibagi menjadi beberapa bagian atau modul tergantung kapan dan apa yang mau diukurnya kayak gitu. Lalu ada core module yang diisi setelah main gamenya. Lalu in-game module yang fokus untuk pengalaman waktu main. Terus juga ada social presence module yang itu buat ngukur interaksi sosial kalau misalnya gamenya tuh multiplayer atau berbasis teamwork gitu ya. Lalu setiap modul tuh ngukur banyak aspek kayak kompetensinya, flow, tantangan, emosi positif, emosi negatif, ataupun juga imersif yang kita dapatkan atau bisa dibilang keterlibatan pemain ke dalam dunia gamenya gitu. Lalu jadi kayak meskipun terlihat seperti kayak kuesioner biasa lah ya, tapi susunan acakannya, struktur modul di GQ ini tuh benar-benar penting banget lah
buat dapetin hasil yang akurat dan bisa dipercaya. Nah, itu dia penjelasan singkatnya. Semoga bisa bantu teman-teman yang sedang belajar di user experience kayak gini. Thank you. Oke, di sini aku bakal ngejelasin how to cara nge-calculate atau cara menghitung poin GQ-nya. Yang pertama pastinya kalian bikin dulu lah kuesionernya ya teman-teman. Lalu tentukan modul GQ yang bakal digunakan. Yang pertama ya kalian tetap benar-benar harus tahu modul GQ yang mana yang bakal dipakai sama teman-teman. Mau itu core module atau in-game module atau social presence gitu. Nah, setiap modul ini pertanyaan-pertanyaannya bisa terbagi dalam dimensi pengalaman seperti kayak kompetensi, flow, emosi positifnya, tantangan dan juga lain-lain gitu. Disaranin kita pakai skala Likert ya. Skala Likert itu yang aku jelasin di nomor sebelumnya. Ya misalnya kalau misalnya di kuesioner itu ada 0 sampai 4 misalnya. Nah, 0 itu yang benar-benar tidak dan 4 itu yang benar-benar iya gitu. Contohnya kayak gitu lah ya. Gitu. Nah, itu yang nomor lalu habis itu kita kelompokin pertanyaan sesuai dimensi gitu ya. Setiap dimensi pengalaman itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Contohnya kayak flow bisa terdiri dari pertanyaan seperti saya benar-benar tenggelam dalam permainan gitu. Atau saya lupa waktu saat bermain. Nah, gitu, saking ramainya gamenya gitu. Nah, susunan ini bisa kamu lihat di dokumen asli GQ-nya ya. Oke, lanjut lagi mungkin nah, cara menghitungnya tuh gampang banget. Kayak rata-rata biasanya teman-teman ngitung rata-rata. Nah, kita ngejumlahin poinnya misalnya dimensi yang flow ya, yang flow. User itu ngisi kuesionernya tuh poinnya 3, 2, 4 dan 3. Ya udah berarti tinggal 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3. Lalu dibagi 4. Hasilnya itu berarti 3 tambah 2 10 12 12 12. Berarti hasilnya 3 hasilnya. Begitu caranya. Ya gitu sih cara ngitungnya. Sebenarnya cara ngitungnya tuh cuman perlu ngitung rata-rata lah teman-teman. Jadi aman. Thank you.